Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kita ketemu lagi di video pembelajaran geografi. Nah, sahabat geo dan anak-anak sekalian, tentunya kalian masih belajar online di rumah dan tidak capek-capeknya saya mendoakan kalian semua mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahkan nikmat sehat sehingga kita bisa dimudahkan dan juga kita bisa dimudahkan segala aktivitas kita yang sama. Nah, sahabat, sesuai dengan janji di video sebelumnya, jadi untuk materi lapisan atmosfer itu akan dijelaskan secara tersendiri. Nah, ini adalah materi pembahasan tentang lapisan atmosfer ya sahabat. Semoga bermanfaat buat menambah wawasan kita dan juga knowledge kita tentang materi bab dinamika atmosfer. Nah, sahabat, perlu review. Jadi lapisan atmosfer yang ada di atmosfer itu sendiri ini ada 5 ya. Yang paling bawah ada troposfer, ada stratosfer, ada mesosfer, ada termosfer, ada eksosfer. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, di sini ada tampilan dari jarak daripada lapisan itu. Kemudian ada juga suhu dari lapisan itu sendiri ya sahabat. Nah, sahabat, di sini kita bisa menjelaskan gitu ya, dari lapisan troposfer saja gitu ya. Ini memiliki jarak ya 0 sampai 12 km. Sementara untuk lapisan stratosfer itu 12 km sampai 50 km. Kemudian di lapisan mesosfer dari 50 km sampai 90 km. Dan begitupun di lapisan termosfer ini 90 km sampai 800 km. Dan lapisan eksosfer ini dari jarak 800 km sampai 3000 km. Nah, kalau di gambar sebelah kanannya ini adalah sebenarnya aktivitas ataupun manfaat daripada lapisan itu sendiri. Nah, namun nanti di slide berikutnya akan dijelaskan satu persatu ya sahabat. Oke, kita langsung saja kita jelaskan satu persatu. Nah, lapisan yang pertama sahabat yaitu lapisan troposfer. Nah, lapisan troposfer ini sahabat adalah lapisan yang paling dekat dengan bumi ya. Nah, di sini manusia pada lapisan troposfer masih memungkinkan untuk bernafas. Kemudian fenomena alam seperti perubahan cuaca dan iklim terjadi pada lapisan ini ya sahabat. Kemudian di lapisan troposfer ini mengandung 2 senyawa kimia, yaitu ada karbon dioksida dan uap air. Nah, 2 senyawa kimia ini yang paling banyak ditemukan dibandingkan di lapisan lainnya ya. Nah, berikutnya lapisan troposfer terletak pada ketinggian 0 sampai 12 km di atas permukaan bumi. Nah, lapisan troposfer juga merupakan lapisan paling dasar yang dekat dengan bumi. Maka dari troposfer ini berfungsi untuk menjaga kestabilan udara yang ada di bumi itu sendiri ya sahabat. Nah, bagaimana? Sudah paham ya tentang lapisan troposfer? Nah, berikutnya sahabat, ini ada gambar dari lapisan troposfer. Nah, ini lapisan troposfer bisa dilihat karena tadi lapisan troposfer ini adalah lapisan di mana masih dijumpainya fenomena cuaca. Di sini jelas ya ada fenomena awan ya, ada awan ya, awan juga dijumpai di lapisan troposfer ya sahabat. Nah, berikutnya kita sahabat. Nah, ini juga perlu kita tahu masih di lapisan troposfer ya. Nah, jadi di lapisan troposfer ini ada yang namanya suhu ya. Nah, suhu pada lapisan suhu pada lapisan atmosfer ini tentunya lapisan troposfer maksudnya ini tentunya berbeda-beda ya. Bentuk bumi yang bulat menyebabkan tingkat tingginya lapisan juga berbeda-beda. Misalnya seperti jarak permukaan bumi dengan jarak kutub ya. Ini hanya setinggi kurang lebih 8 km dengan suhu kelembaban udara kurang lebih minus 45 derajat Celcius. Nah, lain
lain lagi di daerah yang beriklim sedang atau subtropis memiliki jarak dengan troposfer sebesar 11 km dengan suhu minus 50 derajat Celcius. Kemudian lain lagi dengan daerah ekuator atau khatulistiwa, ini memiliki ketinggian sekitar 16 km dengan suhu kurang lebih minus 50 derajat Celcius. Nah, itu sahabat ya. Jadi lapisan troposfer di berbagai tempat atau wilayah ini jelas berbeda ketinggiannya ya. Oke, kita lanjut ya sahabat. Nah, berikutnya kita ke sahabat. Nah, kita ke lapisan stratosfer. Nah, kita perlu tahu ya sahabat, ternyata ada pembatas juga dari lapisan lapisan troposfer dengan stratosfer, yaitu namanya adalah tropopause ya. Nah, untuk lapisan yang kedua sahabat, yaitu lapisan stratosfer atau yang kita kenal dengan lapisan ozon ya sahabat. Apa sih lapisan stratosfer itu sahabat? Nah, lapisan stratosfer ini adalah lapisan yang bersuhu dingin dan hanya ditempati oleh ozon, atau bisa kita kenal dengan lapisan ozon ya. Lapisan stratosfer ini juga sangat bermanfaat sekali buat kehidupan sahabat. Tanpa ada lapisan ini belum tentu ada kehidupan ya sahabat. Nah, lapisan stratosfer ini adalah berfungsi sebagai pelindung ya, protek dari gelombang radiasi ultraviolet atau UV yang sangat membahayakan jika terkena kulit manusia ya sahabat, atau bisa menyebabkan berbagai macam penyakit ya sahabat. Salah satunya adalah kanker kulit ya sahabat. Nah, berikutnya lapisan stratosfer itu sahabat, atau yang kita kenal dengan lapisan ozon. Jika lapisan ini menipis, tentunya ini sangat berbahaya sekali sahabat. Nah, lapisan ozon ini biasanya menipis diakibatkan oleh manusia yang melakukan pengerusakan ya, seperti penebangan pohon secara masif atau pembakaran atau mungkin polusi ataupun aktivitas manusia yang menyebabkan lapisan ozon ini bolong ataupun menipis ya sahabat. Nah, kemudian lapisan ini juga mempunyai pengaruh yang sangat penting, karena pada lapisan ini cahaya dari matahari tidak akan langsung masuk ke permukaan bumi sahabat, melainkan akan diserap ya sahabat. Seperti pada kasus yang ada pada akhir-akhir ini sebagai bentuk akibat dari global warming sahabat. Nah, tentunya bahwa lapisan ozon ini atau O3 ini dikhawatirkan rusak atau bolong ya. Nah, sinar ultraviolet yang masuk melalui celah tersebut tentunya ini mampu meningkatkan resiko kanker kulit serta penyakit berbahaya lainnya sahabat. Jadi lapisan ozon atau stratosfer ini sangat penting sekali buat kehidupan sahabat ya. Nah, ini adalah lapisan lapisan stratosfer ya sahabat, atau ozon layer ya. Oke sahabat. Nah, lapisan yang ketiga yaitu lapisan mesosfer ya. Nah, apa sih lapisan mesosfer? Nah, tentunya perlu kita tahu juga ada lapisan pembatas antara lapisan stratosfer dengan lapisan mesosfer, yaitu lapisan stratopause ya. Nah, adapun lapisan mesosfer ini sendiri adalah lapisan yang berada pada ketinggian 50 km sampai 75 km di atas permukaan bumi ya. Nah, lapisan ketiga dari atmosfer ini terjadi penurunan suhu yang cukup signifikan setiap bertambahnya ketinggian. Suhu pada lapisan mesosfer bisa mencapai 0,4 derajat Celcius setiap pada ketinggian 100 meter. Nah, jika Anda bertanya kenapa meteor yang sangat besar dapat hancur sebelum masuk ke bumi? Nah, alasannya adalah pada lapisan mesosfer setiap benda luar angkasa yang masuk akan dibakar dan diurai menjadi debu. Karena pada lapisan ini, pada ketinggian terendah mesosfer suhu berkisar 10 derajat Celcius dan jarak tertingginya bersuhu minus 120 derajat Celcius. Nah, itu ya sahabat. Nah, ini adalah lapisan mesosfer, atau kita bisa kenal juga lapisan mesosfer ini adalah lapisan pelindung bumi dari jatuhnya benda-benda langit, terutama meteor dan asteroid dan lain-lainnya. Ya. Nah,
sahabat, berikutnya lapisan termosfer. Nah, lapisan termosfer ini adalah lapisan